menjadi mereka tuh anak-anak yang manja. Lu yang nggak bener di sekolah ngapain? Homeschooling aja lah bu, anaknya bu. Akhir-akhir ini banyak guru yang dipenjarakan karena menegur murid. Boleh kasih pendapat? Lebay sih jujur. Siapanya? Yang memenjarakan sih, menurut gue. Tapi gue nggak tahu ya kenapa. Apa mungkin ini, mohon maaf ya, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang anak-anaknya kena pukul dan cubit gitu sama gurunya sampai gurunya dipenjarakan adalah memang bapak ibu yang memang punya tahta yang tinggi, punya kasta yang tinggi, jabatan yang tinggi sampai anaknya nggak boleh disentuh lah gitu sama siapapun. Tapi dulu gue di SMP digaplokin, Cok. Iya gak sih? Iya. Gue digaplokin habis gue sama wakil kepala sekolah. Bener-bener digaplokin sama guru BP. Ditampol muka gue, bukan ditampol, digaplok pakai buku BP kenceng banget. Gue cengengesan aja. Sampai rumah gue nggak berani ngomong, takutnya gue diomelin balik kan sama bokap gue kan. Lu yang nggak bener di sekolah ngapain gitu. Nah, perbedaan orang tua sekarang sama dulu itu menurut lo karena apa ya faktornya? Ah, kalau gue pernah bahas nih waktu itu. Kita bilang Gen Z itu dia tuh lemah, dia tuh mungkin cengeng. Gen Z itu juga selalu bawa-bawa mental health problem, mental apa namanya, work life balance. Sebenarnya itu karena didikannya millennials loh. Jadi orang tua millennials ini yang mendidik anak-anak yang dilahirkan, yang kita sebut ini Gen Z, menjadi mereka tuh anak-anak yang manja. Ya salah satunya ini halnya. Kayak berlebihan gitu menurut gua. Kalau anaknya dimarahin sama guru, oh gurunya abis disamperin dengan alasan, iya anak saya tidak boleh merasakan seperti apa yang saya rasakan dulu. Ya iya bu, tapi mohon maaf nih. Apa yang menjadikan ibu dan bapak sukses kan didikan orang tuanya zaman dulu. Hayo. Mental kita yang ada sekarang bisa dikatakan kuat lah karena orang tua kita tidak mendidik kita manja. Orang tua kita tidak mendidik kita menjadi anak yang dikit-dikit lapor terus orang tua datang belain. Nah kalau anak Gen Z digituin gimana nanti? Orang tuanya sedikit-sedikit pasang badan, keluarin taring. Langsung gurunya dipenjarain. Ya nggak tahu sih menurut gua. Homeschooling aja lah bu, anaknya bu. Tuh pakai Duolingo belajar bahasa. Ada aplikasi Duolingo tau gak? Apa lo pernah dihukum sekolah karena apa dan hukumannya separah apa? Gue pernah diusir dari sekolah. Serius. Diusir sama wakil kepala sekolah dulu. Dulu namanya Babe. Wah dia paling galak. Gara-gara dulu rambut gue panjang. Biasalah anak sekolah apa sih kelakuannya? Raja rambut kan. Terus rambut gue mau dipotong tuh, gue inget banget tuh dijajarin gue di lapangan sekolah. SMP gue dulu namanya SMP 25 Bekasi. Dijajarin di lapangan, pas mau dipotong itu langsung dipotong di ujung sini nih. Rambutnya kan dulu gue rambut poni Pasha Ungu tau gak lu? Bila waktu yoi. Mantan calon papa mertuanya Cicis tuh. Gila dulu kan semua orang pengen kayak gitu kan rambutnya kan. Nah udah tuh. Pas mau dipotong tapi diambilnya di dalam sini. Terus tangannya gue tepas gitu. Beh jangan sampai situ juga dong gitu kan. Dikit aja potongnya gitu. Terus dia marah. Dia bilang pokoknya kamu ini mau sekolah di sini tapi kamu nggak mau ikut itu aturan ya. Siapa? Wow, biasalah guru. Bla, 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 bla. Keluar kamu dari sekolah ini. Pulang kamu pulang. Iya saya pulang, gue bilang gitu. Gue pulang. Gue ambil tas gue pulang. Gue madol, gue pergi ke warnet. Besok pagi sekolah. Gue good morningin lagi. Selamat pagi beh, gue cium tangan. Dengan muka empatnya dia kan. Udah gitu aja. Orang tua lo? Mana pernah mereka tahu kelakuan gue di sekolah? Mana pernah? Nggak ada, gue nggak bilang oh, abis diginiin sama ini, abis diginiin sama itu. Nggak, mana pernah gue bilang. Nggak pernah ngadu gue. Kalaupun mereka tahu, kayaknya reaksi mereka gimana ya?
Ke guru atau ke gurunya mungkin? Reaksinya kayaknya bakalan memihak ke guru sih pasti biasanya. Kayak bokap gue juga gitu ya. Kalau Bakal ngebelain lo ya? nggak bakal, mana nggak bakal, nggak mungkin. Tapi gue nggak tahu sih kalau nyokap gue masih ada ya. Soalnya kan gue waktu SMP nyokap gue udah nggak ada. Ya gelap lagi ceritanya. Tapi kalau bokap, kayaknya bakal ngebelain ke guru sih. Jadi gue lebih menyimpan aja lah apa hukuman-hukuman. Hukuman gue absurd cok. Ada dulu gue inget banget namanya Pak Sodik, guru geografi. Kalau ketahuan ngobrol, tidak menyimak, disuruh apa? Coba tebak disuruh apa? Ini keliling lapangan? Apa? Disuruh jadi vampir di depan kelas. Sumpah, lucu banget. Absurd banget. Tapi memang sesuatu yang masih batas toleransi lah gitu. Disuruh jadi vampir begini depan kelas, biar tangan kamu pegel. Sambil nyimak saya kamu, begini. Suruh jadi vampir. Kata gua, sumpah absurd banget nih guru. Lucu-lucu banget lucu banget. Gak ada tuh yang suruh lari apa gitu, nggak ada. Pesan buat orang tua yang ngelaporin nih kalau anaknya dihukum guru apa? Bapak, Ibu, mohon maaf sebelumnya mungkin memang saya belum pernah berkeluarga, belum pernah punya anak seperti Bapak Ibu sekarang ini. Tapi ini sekadar mengingatkan saja bahwa anak-anak itu kan seperti kertas putih. Orang tua itu sebagai penanya. Orang tua yang mengisi menjadi apa anak-anaknya nanti. Akan seperti apa gambar yang ditulis sama orang tua di hari tuanya anak-anak. Akan menjadi seperti apa anak bapak dan ibu sesuai gambaran dari orang tuanya. Jadi bukan cuma guru-guru di sekolah, tapi anak-anak kan juga banyak menghabiskan waktu di rumah. Boleh nggak sama-sama kita assessment, kita kaji lagi diri kita. Bukan cuma peran guru yang dibutuhkan, tapi peran orang tua, keluarga, dan orang-orang sekitar di rumah itu bisa mempengaruhi psikologi anak. Jadi kalau gurunya bisa dilaporkan, ya mungkin guru juga bisa melaporkan kembali orang tuanya. Atau anak-anak sebelum masuk sekolah dites dulu psikologinya. Iya kan? Apakah anak ini berasal dari keluarga yang baik-baik saja? Apakah anak-anak ini ternyata broken home? Sampai akhirnya dia bisa mempengaruhi psikologi teman-teman di sekolahnya? Bisa jadi loh. Mungkin sekolah juga perlu melakukan itu sih. Sampai nantinya bukan diterima atau tidak ya. Tapi ada klasifikasinya. Anak-anak yang butuh perhatian khusus, anak-anak yang tidak butuh perhatian khusus. Kalau pesan untuk guru yang sekarang malah takut negur anak yang bersalah, gimana? Jangan takut Pak, kita punya presiden baru Bapak Prabowo. Oh iya gue percaya. Gue menaruh harapan penuh 100% sama Pak Prabowo sih. Walaupun dia punya rasa trauma buat nanti dilaporin nggak sama orang tua murid, nah itu Pak, percaya sama saya, presiden baru, mudah-mudahan ini adalah Indonesia baru yang lebih cemerlang menyambut 2025. Kan katanya mau dinaikin juga kan, gaji 2 juta. Guru. Nah tuh Pak, itu adalah salah satu bentuk dukungan untuk pendidikan Indonesia. Dan gue senang banget pas baca itu. Karena serius deh, orang Indonesia tuh mentalnya duluan yang diperlukan. Pendidikan mereka sih, serius tolol-tolol banget sumpah. Bener. Jadi penting banget untuk memiliki ideologi yang baik pada setiap warga negara. Kedua, pendidikan juga yang setara ya. Nggak harus pintar deh, setara. Jadi kalau ngomong tuh nyambung, nggak satu ayam satu bebek.